Berpulangnya Ratu Elizabeth II di Balmoral, Skotlandia, Kamis sore waktu setempat membuat dunia berduka. Sepeninggal Ratu Elizabeth, Pangeran Charles akan meneruskan tampuk kepemimpinan kerajaan Inggris sebagai Raja Charles III. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Heni Saptatia, Ketua Program Studi Wilayah Eropa SKSG Universitas Indonesia. Selamat pagi waktu Jakarta, Bu Heni. Selamat pagi, Mas. Ya, Bu Heni, ini apa saja perubahan besar yang akan terjadi pada Inggris dengan kepergian Ratu Elizabeth II ini? Oke, terima kasih. Pagi ini sudah diundang untuk memberi komentar pada apa yang terjadi ya. Ini menurut saya wafatnya dalam usia 96 itu bonus yang luar biasa. Dan beliau telah mendedikasikan hidupnya pada kerajaan Inggris selama 7 tahun dan tentu saja dunia kehilangan tokoh panutan yang sangat dihormati ya. Tapi kalau kita bicara tentang apa yang akan terjadi pada Inggris setelah wafatnya Ratu Elizabeth II, tentu saja yang pertama-tama adalah kita sudah tahu bahwa Istana Buckingham itu mengeluarkan statement ya, dan statementnya itu tertulis statement from His Majesty the King. Artinya sebenarnya secara otomatis Pangeran Charles itu sudah menjadi the King Charles III ya. Dan apa sih kenapa gitu? Bagaimana nanti setelah ini ketika kalau Pangeran Charles memimpin kerajaan Inggris ya, kita harus tahu bahwa ini sebelumnya nih, untungnya sebelum wafat Ratu Elizabeth sudah sempat bertemu dengan Prime Minister Inggris yang baru ya, Mary Elizabeth Truss ya, atau dikenal dengan Liz Truss ya, Prime Minister yang baru kelahiran 75 dan pemimpin Partai Konservatif ya, beliau sudah bertemu dan apa ini yang akan terjadi. Nah, sebenarnya Raja atau Ratu Inggris itu tidak pernah mengekspresikan political opinionnya di dalam publik atau di forum publik ya. Itu seperti konvensi itu kalau di Inggris ya. Mereka tidak pernah menyampaikan secara terbuka di tempat umum pendapat politiknya. Dan hanya pernah satu kali itu menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan ya, disebut sebagai Queen Elizabeth breaks silence on Brexit. Jadi Brexit itu bagaimanapun juga Ratu Elizabeth memberikan perhatian yang besar sekali kepada Brexit ya. Jadi sejak 2016 beliau tidak membicarakan apa-apa, tidak berpendapat apa-apa, tapi 2018 beliau memberikan sedikit sekali pendapat politiknya, tapi itu penting bahwa Brexit itu rupanya memecah belah Inggris juga gitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Raja Charles III nanti ya. Jadi sebagai kepala negara sebenarnya Ratu atau Raja Inggris itu harus tetap netral secara ketat sehubungan dengan masalah politik ya. Konvensinya itu mengatakan bahwa Raja atau Ratu tidak boleh memilih, mencalonkan diri di dalam pemilihan umum ya. Kemudian mereka tapi mempunyai peran seremonial yang sangat penting dan formal ya. Nah, peran seremonialnya itu apa? Apakah mereka orang mengatakan bahwa mungkin kalau raja hanya memimpin kerajaan saja? Tidak gitu. Jadi bersama-sama dengan House of Commons dan House of Lords, Ratu atau Raja Inggris itu adalah bagian integral dari institusi yang namanya parlemen. Dan Ratu dan Raja itu akan memainkan peran konstitusionalnya dalam membuka dan membubarkan parlemen dan bahkan menyetujui rancangan undang-undang sebelum menjadi undang-undang. Jadi penting sekali. Sehingga penting sekali sebenarnya melihat sosok Pangeran Charles gitu. Kita tahu bahwa Pangeran Charles menjadi raja dalam usia yang sangat matang ya, dan sudah berpengalaman ya, dan itu saya kira akan membuat Inggris di bawah Pangeran Charles itu saya kira akan sama baiknya dengan Inggris ketika Ratunya Elizabeth ya.
Nah, apa sih yang dihadapi Inggris gitu dari tahun 2019 misalnya sampai tahun 2022. Kalau kita melihat di eh, banyak kajian tentang Inggris itu memang ada kira-kira berapa 10 lah, nggak sampai 10 ya, mungkin ya 9 ya, isu tentang isu yang penting di Inggris. Brexit memang sangat penting, kemudian ada isu ekonomi, ada isu imigrasi ya, atau imigran, kemudian karena ada pandemi ada isu kesehatan, kemudian ada isu lingkungan hidup di dalamnya, itu termasuk tentu saja tentang energi dan sebagainya ya. Kita tahu seluruh dunia sekarang menghadapi krisis energi. Ada kejahatan dan dan pertahanan keamanan. Ya. Nah, saya kira sebagai Pangeran Charles itu sangat cukup mumpuni di dalam isu pertahanan keamanan ya. Bahkan dia bisa kita harapkan untuk memberikan untuk memberikan atau dia memahami betul apa yang terjadi dengan Brexit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya, Bu Hani tadi sudah sempat disinggung sebenarnya ya, bagaimana nantinya Pangeran Charles ketiga ini akan memimpin Inggris ke depan. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan juga bagaimana kemudian nanti nasib Inggris sebagai negara monarki gitu ya, dengan kepemimpinan yang baru yaitu Raja Charles ketiga. Bagaimana pandangan Anda? Saya kira Inggris beruntung karena Ratu Elizabeth meninggalkan legacy yang sangat baik ya, sangat banyak, dan kita tahu bahwa dia dicintai oleh rakyatnya, dan tidak kurang dari itu Pangeran Charles yang akan menjadi Raja Charles ketiga tentu juga akan mendapatkan banyak dukungan dari rakyat Inggris gitu. Kita tahu bahwa Pangeran Charles itu menguasai persoalan-persoalan juga yang terjadi di Inggris yang dihadapi Inggris. Saya kira persoalan defense ya, pertahanan keamanan, beliau juga menguasai soal itu, dan beliau juga memberikan memberikan perhatian ya kepada beberapa persoalan seperti persoalan ekonomi, kesehatan, dan bahkan Brexit. Ini belum selesai nih urusan Brexit ini. Kita akan lihat gitu bagaimana nanti Pangeran, tentu sih dia tidak akan berkomentar sih, biasanya sih raja dan ratu itu kalau di Inggris tuh nggak berkomentar gitu tentang keputusan politik tuh, tentang keputusan politik tuh mereka nggak berkomentar di publik gitu. Tapi kita akan lihat. Yang paling penting adalah karena raja dan ratu itu akan menandatangani rancangan undang-undang. Jadi penting bagi Pangeran Charles juga menguasai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Inggris. Yang seperti yang saya sebutkan. Oke, kemudian juga mungkin yang penting yang kita tunggu adalah apakah atau bagaimana nanti kemudian hubungan antara Inggris dengan Indonesia di masa Charles ketiga. Apakah memang akan ada perubahan besar atau akan seperti biasa? Saya kira Pangeran Charles pernah ke Indonesia ya. Pernah ke Indonesia, dan Indonesia memberikan penghormatan yang baik gitu kepada Pangeran Charles, dan saya kira pemerintah Indonesia akan melanjutkan hubungan baik Indonesia dan Inggris, siapapun gitu raja dan ratunya gitu, dan saya kira kita mempunyai hubungan kerjasama yang baik ya sebagai negara, dan secara diplomatik Inggris itu juga mempunyai banyak sekali program ya. Misalnya kita tahu bahwa ada diplomasi kebudayaan yang dilakukan Inggris terhadap Indonesia ya. Kita tahu Chevening Award dan sebagainya, banyak juga program-program yang terkait dengan training of trainers, kemudian program-program technical, program-program kebudayaan. Kalau kita tahu British Council ya, dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap aktual gitu. Saya kira semoga saja dengan Prime Minister yang baru,
Ibu Truss dan dengan raja yang baru, hubungan Indonesia dan Inggris akan mencapai hubungan yang mungkin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Iya, pastinya itu yang kita harapkan ya. Baik, terima kasih Bu Heni Saptatia, Ketua Prodi Wilayah Eropa SKSG UI. Terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, terima kasih.